Itu aku, tapi bukan sama El. Itu sama siapa? Itu diedit. Oh, itu diedit. Berarti hati kamu kosong ya sekarang? Lagi kosong. Kayak kontrakan dong kalau begini. Baru tiba-tiba ada lagi laku cepet banget, nggak Nanti mungkin kamu lah. sama Om Ruben. Kenapa gitu? Kalau kamu hatinya yang kosong. Dua pelajaran penting yang gue dapetin dari obrolan gue yang cukup panjang sama Bunda, plus gue pengen share di konten gue ini. Yang pertama guys, kalau kita pengen bahagia, kita harus bisa bangkit. Dan satu-satunya orang yang bisa bikin kita bahagia dan bangkit dari apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa membantu, tapi the only person that can help ourselves to reach that happiness in life, asik, ngerti kan artinya? Satu-satunya orang yang bisa membantu kita untuk bisa bangkit dari apapun yang terjadi dan mendapatkan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, usai putus dari Thorik Halilintar, memang Fuji digadang-gadang digandeng-gandengkan dengan El Rumi, putra dari Bunda Maya dan Ahmad Dhani. Tidak hanya netizen, para artis, selebritas juga mendukung apa yang dikatakan oleh netizen ini. Buktinya Fuji banyak ditanya-tanya dan digoda-goda oleh Raffi Ahmad dan Ruben Onsu dalam berbagai acara televisi untuk bagaimana hubungannya dengan El Rumi. Dan yang menarik adalah saran dari Melanie Ricardo. Saat Melanie Ricardo usai bertemu dengan Bunda Maya di rumahnya, ada pelajaran penting yang diungkapkan oleh Melanie Ricardo di akun TikToknya, yaitu soal bangkit dari kegagalan. Saran dari Melanie Ricardo untuk bangkit dari kegagalan adalah move on, bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kalau untuk Fuji adalah move on dari dirinya, yang mencintai Thorik, yang bucin dengan Thorik, itu harus move on. Memang hidup harus memilih, dan hidup memang dipenuhi dengan kegagalan. Untuk sukses, bukan suksesnya yang penting, tetapi bagaimana menghadapi kegagalan saat kita ingin meraih kesuksesan. Karena tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Jadi Fuji harus move on dulu dari Thorik kalau memang mau menempuh hidup baru dengan orang lain. Dalam hal ini mungkin dengan El Rumi. Nah, bagaimanakah Melanie Ricardo memberikan saran itu yang bisa dipakai oleh Fuji untuk move on dari Thorik? Nah, kita simak saja apa yang dikatakan oleh Melanie Ricardo kali ini. Dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, and komennya, karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tapi ada dua pelajaran penting yang gue dapetin dari obrolan gue yang cukup panjang sama Bunda, plus gue pengen share di konten gue ini. Yang pertama guys, kalau kita pengen bahagia, kita harus bisa bangkit. Dan satu-satunya orang yang bisa bikin kita bahagia dan bangkit dari apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa membantu, tapi the only person that can help ourselves to reach that happiness in life, asik, ngerti kan artinya? Satu-satunya orang yang bisa membantu kita untuk bisa bangkit dari apapun yang terjadi dan mendapatkan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Yang kedua, apapun kepercayaan kita, apapun agama kita, afirmasi iman tuh penting banget. Bunda tuh bilang bahwa dia tuh meminta berdoa secara detail sebelum ketemu sama Mas Irwan. Termasuk dia minta, katanya, aku minta yang konglomerat. Tuh guys, minta kan free. Nah, kalau menurut aku, ini buat kalian yang pengen mendapatkan mungkin apapun impian dalam karir, dalam hidup, terus terutama jodoh. Minta doa, afirmasi, dan mintanya jangan lupa secara detail. Dan Bunda bilang 75% terjawab doanya menjadi realita kehidupannya. Selamat mencoba. Nah, gitu ya Fuji. Jadi saran yang kedua dari Melanie Ricardo adalah afirmasi. Afirmasi itu doa. Doanya detail. Nggak apa-apa doa yang detail. Milih wajahnya yang kayak gimana,
kekayaannya seperti apa, umurnya berapa, dan gampang kan kalau mau afirmasi soal L, tinggal pajang fotonya dan bayangkan serta minta saja kepada Tuhan, aku milih yang ini ya Allah, doakan seperti itu. Dan para fans dari Fuji dan El Rumi yang ingin mereka bersama, silahkan berdoa dan afirmasi agar jalan mereka bisa lapang ke depannya. Banyak maunya itu nggak apa-apa guys, hanya Tuhan yang bisa menjawab mau yang banyak itu. Jadi cewek kok banyak maunya? Realita bro, banyak maunya. Daripada banyak selingkuhannya, emang lo mau? Dan yang lebih menarik lagi guys adalah ungkapan dari Melanie Ricardo saat dia berkunjung ke rumah Bunda Maya. Rumahnya memang rumah konglomerat guys, rumah yang luar biasa. Sudah dihuni oleh orang baik, rumahnya indah, banyak barang-barang brandednya. Ini memang mertua idaman. Dan Fuji, jika sampai memang jadi dengan El Rumi, maka Fuji pastinya menemukan puncak kebahagiaannya, mempunyai mertua idaman seperti Bunda Maya. Dan berikut ini adalah deskripsi rumah dari Bunda Maya yang dibeberkan oleh Melanie Ricardo. Salah satu podcast gue kembali viral dan banyak banget dipotong di TikTok, yaitu adalah obrolan gue bersama dengan Bunda Maya dan grebek rumah Bunda. Satu di antara sekian banyak pertanyaan yang akan aku jawab adalah ini nih: apa kesannya kakak ngobrol di rumah Bunda Maya, istri konglomerat? Tetep ya, netizen puter-puter situ lagi topiknya. Dan rumahnya gimana menurut kakak? Oke. Kalau ngomongin soal rumah, menurut gue gak perlu banyak bacot guys. Rumah Bunda Maya ini adalah salah satu dari rumah artis ya, yang menurut gue paling kece, paling keren. Jadi ada beberapa, tapi ini adalah salah satu yang menurut gue kece banget. And I think everything was just on point. Kenapa? Karena terlepas dari kalau kalian lihat ya di podcast aku, itu walk-in closetnya, setiap mata memandang kiri, kanan, ada tas branded, sepatu branded. Aku mau. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah rumah ini menurut gue nggak terlalu gede-gede gedong banget, tapi semuanya benar-benar on point. Dari interior desainnya bener-bener kerasa tuh it feels like home, karena kayaknya warna-warnanya banyak earth tone color ya. Terus tatanan juga modern. Pokoknya bener-bener menurut gue ini adalah salah satu rumah favorit gue. Kalau 1 sampai dengan 10, menurut gue rumah Bunda Maya itu 8,7. Kedua, kesan ngobrol sama Bunda. Sebetulnya bukan kesan, tapi ada 2 pelajaran penting yang gue dapetin dari obrolan gue yang cukup panjang sama Bunda, plus gue pengen share di konten gue ini. Yang pertama guys, kalau kita pengen bahagia, kita harus bisa bangkit. Dan satu-satunya orang yang bisa bikin kita bahagia dan bangkit dari apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa membantu, tapi the only person that can help ourselves to reach that happiness in life, asik, ngerti kan artinya? Satu-satunya orang yang bisa membantu kita untuk bisa bangkit dari apapun yang terjadi dan mendapatkan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Yang kedua, apapun kepercayaan kita, apapun agama kita, afirmasi iman tuh penting banget. Bunda tuh bilang bahwa dia tuh meminta berdoa secara detail sebelum ketemu sama Mas Irwan. Termasuk dia minta, katanya, aku minta yang konglomerat. Tuh guys, minta kan free. Nah, kalau menurut aku, ini buat kalian yang pengen mendapatkan mungkin apapun impian dalam karir, dalam hidup, terus terutama jodoh. Minta doa, afirmasi, dan mintanya jangan lupa secara detail. Dan Bunda bilang 75% terjawab doanya menjadi realita kehidupannya. Selamat mencoba.